Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aryani SPD, peserta latihan dasar CPNS tahun 2021 golongan 3 angkatan 23 kelompok 3. Video ini dibuat untuk pembuatan tugas pada agenda 2, pembuatan learning journal tentang anti korupsi. Sebelumnya, apa sih korupsi? Pengertian kata korupsi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, korupsi berupa busuk, palsu, suap. Sedangkan menurut Kamus Hukum, korupsi bisa juga diartikan buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dan menurut Delection Webster Dictionary, korupsi berupa kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyuapan atau pemalsuan. Dan menurut Kamus Hukum, korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi sama dengan penggelapan plus kerugian negara, yang berupa pencurian secara melawan hukum plus mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain plus tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Dari segi penggelapan, berupa pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada di dalam kekuasaan pelaku plus penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Ciri-ciri korupsi sendiri adalah yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat plus adanya kesempatan, sehingga menghasilkan terpaksa, memaksa, dipaksa. Korupsi banyak atau sedikit tetap disebut korupsi. Penyebab korupsi itu sendiri terbagi menjadi membuat penegakan hukum tidak konsisten, membuat penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, membuat langkanya lingkungan yang anti korupsi, membuat indahnya pendapatan penyelenggara negara, membuat kemiskinan dan keserakahan, membuat perhitungan korupsi atau kerugian ditangkap, membuat pemberian imbalan atau jasa, membuat gagalnya pendidikan agama dan etik. Sedangkan penyebab korupsi menurut Badan Pengawasan Keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama dari aspek individu pelaku korupsi itu sendiri. Yang kedua, aspek organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Yang keempat, sistem yang buruk. Jenis-jenis korupsi ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Dampak negatif dari sebuah korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, di antaranya dari segi tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal.
Dari segi tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial, dari segi tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, serta hilangnya kewibawaan pemerintahan. Dari segi tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan refleks. Pencegahan korupsi atau preventif dapat dicegah dari perbaikan sistem berupa peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Perbaikan dari segi perbaikan manusia itu sendiri berupa memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.